Berdiam dirilah sebelum diri kita benar-benar didiamkan oleh Allah. Tidak usah terlalu menanggapi hal-hal yang tidak penting. Berdiam dirilah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Allah tidak tidur. Allahu Ikulilah lillah, sudah semuanya karena Allah, bukan karena manusia. Orang mau berkata seperti apapun, itu adalah ujian dari Allah. Ketika kamu dipuji, itu adalah ujian dari Allah. Dan ketika kamu dicaci, dibully, itu juga ujian dari Allah. Tergantung bagaimana panjenengan. Apakah benar-benar semuanya karena Allah, lillah, benar-benar lillah, namanya lillah karena Allah, atau hanya karena masih makhluk. Kalau kita berbuat karena makhluk, ketika kita berbuat baik, saya sudah berusaha doain orang, saya sudah berusaha nggak tidur malam, mendoakan untuk santri-santri saya, untuk orang yang datang, tapi ternyata saya malah dibully, dicaci. Kalau hanya karena manusia, sudah, saya tutup, saya usaha yang lain banyak. Tetapi kalau di jalan Allah, karena Allah, tidak sayang. Apakah itu bisa diceritakan ke orang lain? Tidak sayang. Karena ketika itu diceritakan, orang lain tidak akan percaya dengan kita. Terus ketika orang lain tidak percaya, apakah kita harus memaksa? Tentu tidak. Yang penting sebenarnya tidak menuduh orang lain dan juga tidak menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. Tidak harus keyakinan kita dipercaya oleh orang. Biarkan dia dengan keyakinannya, kita dengan keyakinan kita. Tetapi jangan sampai mencela. Paham ya? Anak-anakku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang berupa kesedihan maupun nikmat yang berupa kesenangan. Semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika diberikan kesedihan jangan terlalu bersedih. Ketika diberikan kesenangan jangan terlalu senang. Karena semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji pada titik ini, supaya titik yang lebih tinggi lagi kita akan mampu untuk melewati masalah-masalah ini. Sama ketika kita masih sekolah, kita diberikan sebuah soal. Jangan sampai soal itu dijadikan sebuah persoalan. Karena soal itu supaya kita bisa menyelesaikan soal-soal yang lebih berat ke depannya. Dari mulai ke SD kelas 1 mungkin soalnya hanya 1 tambah 1. Tapi nanti ketika sudah naik ke kelas 2 akan lebih naik lagi persoalannya menjadi 2 tambah 2. 2 tambah 2 akan naik lagi menjadi 8 tambah 8. Dan naik lagi bukan hanya tambah-tambahan, tetapi akan menambah lagi perkalian dan pembagian. Oleh sebab itu, ketika panjenengan mendapatkan soal ujian dari Allah, mendapatkan masalah, jangan sampai masalah itu menjadi masalah. Jadikan masalah itu menjadikan diri kita semakin kuat, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini tidak ada sandaran yang lebih kuat kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Syura ini, di bulan Syura atau di bulan Muharram, ini sesuai dengan qadratullahnya Allah, di mana di bulan Syura ini adalah bulan kesedihan untuk kita umat Islam, karena di bulan ini cucu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di kisahnya Karbala. Jadi di sini sudah menjadi sebuah nikmat dari Allah, menjadi sebuah jalan Allah yang diberikan kepada kita, bahwa di bulan ini memang kita tidak boleh bersenang-senang. Kita di bulan ini harus berjuang. Kita di bulan ini harus ikut bersedih karena cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Dan anak-anakku semuanya, panjenengan yang harus panjenengan pahami bahwa 5 pondasi di dalam padepokan. Yang pertama, berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, apapun keadaannya, jangan sampai lepas untuk memegang tali Allah. Bagaimanapun keadaannya, seumpamanya terkadang panjenengan masih maksiat, belum bisa meninggalkan maksiat, terus jalankan sholat. Jangan sampai ketika panjenengan melakukan sholat lalu tidak mau menjalankan sholat. Ini menjadi
godaannya setan, karena setan itu masuk melalui alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas. Was-was, buat apa saya sholat kalau saya masih maksiat, nanti saya nggak diterima. Hati-hati, ini adalah perkataan setan, ini adalah bisikan setan. Terus amalkan, terus jalankan sholat sampai pada akhirnya panjenengan tidak lagi melakukan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, santri Padepokan Nurjati harus mengamalkan sholawat, karena sholawat ini adalah kunci utama kita di dalam hidup di dunia. Dan sholawat adalah kunci utamanya dari setiap doa. Sedangkan doa adalah pusaka, adalah kekuatan terbesar yang kita miliki sebagai muslim. Maka terus jalankan sholat, terus amalkan sholawat, sampai pada akhirnya kita tidak lagi melakukan maksiat. Yang ketiga, santri Padepokan Nurjat Sejati harus berbakti kepada orang tua, karena baik buruknya panjenengan tergantung bagaimana panjenengan ke orang tua panjenengan. Kalau ke orang tua baik, maka hidup kita pasti akan baik. Ridha Allah tergantung dari ridha orang tua. Yang diperintahkan Allah yang pertama sholat, dan yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Ini adalah satu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Karena ridha Allah tergantung dari ridha orang tua. Walaupun kita sholat, kita setiap hari zakat dan sebagainya, tetapi kalau sampai durhaka kepada orang tua, maka hidup kita pasti akan sengsara. Kalau pengen hidupnya di dunia dan akhirat bahagia, maka harus berusaha untuk membahagiakan orang tua. Bilang itu aja durhaka kepada orang tua, apalagi kalau sampai berkata yang kasar. Summa a'udzubillahi min. Dan ini banyak sekali anak-anakku yang sudah terjadi di Padepokan ini. Banyak orang yang datang ke sini mengatakan dirinya disantet, mengatakan dirinya disihir, selalu sakit-sakitan, usaha selalu bangkrut. Kang, kamu saya ini disantet orang sakit-sakitan. Ketika saya rasakan, ini tentang ilmu rasa, ilmu rasa ini tidak bisa diceritakan, bisanya hanya diamalkan. Karena ilmu rasa ini bisanya hanya dirasakan, tapi tidak bisa dicerita. Ketika diceritakan kepada orang, maka akan menjadi sebuah kekufuran, atau menjadi kecindikan, atau menjadi sebuah fitnah. Kecuali kalau sudah siap untuk dikatakan penipu seperti saya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau belum siap, anak-anakku jangan. Ketika panjenengan zikir, merasakan ini dan itu, sudah, tidak apa-apa, dirasakan saja, tidak perlu diceritakan kepada yang lain. Ketika panjenengan meruqyah seseorang, seperti orang Tulungagung yang datang ke sini itu, insya Allah besok saya akan ke sana. Ketika diruqyah, keluar paku dari mulutnya. Ketika dironsen di rumah sakit, ada pakunya sekitar 27. Yang terakhir kemarin 9 dironsen di dalam tubuhnya. Apakah itu bisa diceritakan ke orang lain? Tidak, sayang. Karena ketika itu diceritakan, orang lain tidak akan percaya dengan kita. Terus ketika orang lain tidak percaya, apakah kita harus memaksa? Tentu tidak. Yang penting sebenarnya tidak menuduh orang lain dan juga tidak menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. Tidak harus keyakinan kita dipercaya oleh orang. Biarkan dia dengan keyakinannya, kita dengan keyakinan kita. Tetapi jangan sampai mencela. Paham ya? Itu yang paling utama. Yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua. Dan yang keempat adalah baik kepada sesama. Nah, ketika panjenengan berbuat baik ini harus disertai dengan keikhlasan dan juga harus disertai dengan kesabaran. Tidak cukup hanya baik saja, karena kalau baik tidak lillah, nanti akhirnya kita akan ada perasaan yang tidak suka kepada sesama. Contoh, jenengan baik kepada teman, kepada tetangga, kepada orang tua. Jangan sampai berbuat baiknya hanya karena teman, tapi karena Allah. Dan yang kelima, ini santri semuanya harus cinta kepada negara. Karena cinta kepada negara adalah iman kita. Ketika kita cinta kepada negara, itu sebagian dari iman kita. Maka teguhkan pendirian. Jangan mudah untuk diadu domba. Jangan mudah untuk dihasut. Begitu banyaknya negara-negara di Timur Tengah hancur karena apa?
karena hasutan, karena kebencian, dihasut warga